Pak bikin jadi cawapres? Oh, baru juga sebulan kerja gila lu. Tapi pendapatan dari Pak. Nah ini kan bisa berubah. Kalau ekonomi bagus ya itu begitu turun lagi. Ekonomi kan naik turun. Jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga jadi Belum kali ya Pak ya? nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuman di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir betulan. Ini nggak ada pilihan sama sekali. Gua nggak peduli juga. Om Begawan agak kaget ini. Nggak ngerti itu muncul dari mana itu. Tiba-tiba ada jurnalis itu nanya ke Pak Purbaya Yudi Sadewa tentang posisi cawapres. Lo bisa lihat sendiri kan, respon yang diberikan itu dia tertawa. Dan ternyata Pak Purbaya ini dulunya ya kopo, ini rambutnya gondrong. Lah respon yang diberikan itu cuma disambut dengan ketawa aja sembari menyebut kalau dia aja belum kerja atau baru sebulan menjalankan tugas. Dan itu tidak itu saja jawabannya. Yang 30 hari membenahi ekonomi itu baru permukaannya katanya. Belum sampai menyentuh problem-problem ekonomi yang mendasar. Kalau ngelihat ginian, gimana nasibnya Prabowo Gibran 2 periode? Ini ada tokoh yang jadi fans banyak masyarakat ini. Beras-beras tapi jujur. Dan tidak takut siapapun. Sama Luhut nggak takut, sama ancaman para gubernur nggak takut, sama ancaman para politisi ora takut. Digutak-getak anggota DPR ditantang. Ini bagus nih. Oh, kalau Pak Prabowo punya 10 menteri kayak Pak Purbaya itu hebat. Tapi kose. Kenapa yang ditanya itu Pak Purbaya? Bukan menteri yang dari partai lain. Padahal Pak Purbaya itu seorang yang karier dalam pemerintahan, bukan dari politisi. Apa sih wartawan tiba-tiba nanya gitu saja tanpa ada informasi sebelumnya? Atau ada orang yang berpengaruh buat nanya begitu? Ini pasti ada sesuatu ini. Ada usaha-usaha. Upaya membangun kontra narasi terhadap niat merealisasikan Prabowo Gibran 2 periode. Pak Prabowo mesti ya ketawa-ketawa ini. Istilahnya di sana sudah mulai, maka kampanye itu mesti digagalkan. Jangan nganti itu nyabut gawe lagi setahun belum genah wis mikir 2 periode. Siapa yang paling berpotensi buat melawan kampanye Prabowo Gibran 2 periode? Nah, soal 2 periode ini antara yang dimaui Jokowi sama yang didorong oleh Gerindra itu 2 hal yang berbeda loh. Beda. Kalau di Gerindra kan Prabowo 2 periode. Gak ada tuh sama Gibran. Bukan dipasangkan sama Gibran. Demikian juga yang sudah dibilang sama Golkar. Golkar terus Pak Zulkifli sama PAN. Yang ngomong begitu. Prabowo 2 periode. Nggak sama Gibran. Loh, Presiden sendiri menegaskan dia akan fokus kerja. Loh, dilihat dulu hasilnya seperti apa. Nek ora ya demo ngelanjut gitu. Tidak terburu-buru buat nuruti 2 periode. Padahal setahun menjabat saja belum. Loh, hal yang sama juga disampaikan sama Mbak Titi. Mbak Titi Soeharto itu bekas istrinya Pak Prabowo, ibunya Mas Didit. Nah, setelah agak reda isunya, wis rada menep gitu loh. Lah Pak Jokowi terus merintah relawannya menaikkan isu Prabowo Gibran 2 periode. Lo tak kira di internal Gerindra tidak menangkap isu ini dengan utuh. Nah, maksudnya begini loh. Semua orang tahulah gimana Pak Jokowi di tengah jalan. Dia bisa belok semaunya. Intinya siapapun harus ikut kemauannya. Termasuk memerintahkan relawannya untuk membentuk relawan Gibran for Presiden. Wih, ini kacau benar. Justru dengan ada pertanyaan ke Pak Purbaya Yudi soal posisi atau kandidat cawapres untuk mendampingi Pak Prabowo, dugaanku sih sumbernya dari penguasa. Ini prediksiku loh. Dari Partai Gerindra mungkin, ini saya nggak nuduh, ini analisa. Nah, ini untuk memecah, tepatnya nguruk, memendam ya, nguruki. Bila sosok pendamping Pak Prabowo periode kedua
Banyak orang punya potensi untuk kursi RI. Dua, Gibran bukan sosok satu-satunya. Orang mung-mungan, bukan gak ada sosok lain, ya pas untuk mendampingi Pak Prabowo. Kita juga ngerti tuh, ada Demokrat yang sebenarnya ngebet banget, nyodorkan Mas AHY, lalu ada PKB, pengen Caimin beneran jadi wapres. Dulu padahal ya sudah mau jadi cawapres ya Pak Prabowo dan batal. Termasuk pula ada Erick Thohir, Menpora baru yang kabarnya di tahun kemarin sudah habis banyak yang sekedar jadi cawapres juga luput, gagal. Apa ketiga nama tadi ditarungkan dengan wapres sekarang tetap kalah? Nek tahun kemarin Gibran masih di backup bapaknya ya lain. Tidak bisa apa-apa. Justru munculnya nama Pak Yudi seolah buat ngeledek. Ngece tok gitu loh. Tahu itu. Ini namanya politik ngeledek ini. Bukan ngeledek sinden loh, enggak loh. Tapi ngece. Kira-kira kita lebih layak memilih siapa? Lah, menurut Om Begawan, kita sebaiknya tidak melihat atau membandingkan secara kapabilitas. Ojo lah, ngeri banget jumplangnya. Masuk Gibran dibandingkan dengan Menteri Keuangan Pak Purboya Yudi, ya jumplang. Ya langsung klumbruk, ya memean seminggu ra dikumbang. Mau dalam aspek apapun, menangnya Gibran hanya satu. Lebih muda dan anaknya Jokowi, titik. Semuanya nggak ada apa-apanya dengan Menkyu Pak Purbaya. Nah, mau dioyak dalam sisi yang mana orang nyandra. Nek diadu dalam aspek partai politik, Gibran kan sekarang ya nggak punya partai. Meskipun adiknya ketua umum partai PSI loh. Apa masih ada partai yang tertarik dengan sosoknya? Loh, kalau melihat karakter Pak Purbaya, dia potensial loh di cawapres. Dari manapun partainya, sebab wonge santai, sumeh, terbuka, berjujur, bersedia menjelaskan banyak hal, berani. Jadi publik seneng karakter yang beginian ini. Apalagi polemik tentang Gibran, rampung-rampung ijazah SMA-nya jadi ragukan. Partai mana yang siap nadai? Menerima sanggup, menerima hal-hal yang umumnya panas, dampak isu-isu yang mengikuti sosok Gibran ini. Belum lagi perkara ijazah SMA saja, keluarga sama relawan, gak ada yang berani maju yang begituan. Masih mau dibela dan diperjuangkan buat RI 2. Lah ini para relawan Jokowi saja, lebih suka membela Jokowi kok. Gak ada tuh yang berkonfrontasi dengan Pak Subhan Walal. Ini ngeri ini, perkaranya ijazah Pak Jokowi sama Gibran tuh ngeri, horor ini. Apa pernah tahu siapa yang datang ke sidang perdata gugatan 125 triliun? Bung Aswan yang semula sok-sokan ngadepi. Wes melipir pilih bergabung ke kasus ijazah Jokowi. Tidak sedikit stasiun TV ngupas tentang sekolah Gibran, tapi seringkali tidak ada utusan atau perwakilan dari pihak Gibran. Lah wong koyo ngene kok ame dibelani, diajukan jadi wapres untuk kedua kalinya. Wah, biar negorone. Tak kandhani ya, ini bukan orang ngece, ini demi negara bangsa kita ini loh. Sudah banyak yang akhirnya ngerti, sadar, tobat, paham kalau keliru kebela. Tidak hanya relawan. KPU sing nerima salinan ijazah saja gak bersedia muncul. Kan KPU itu netral harusnya. Jadi bisa dimintai keterangan apa saja. Dulu gimana sih cara verifikasi ijazahnya? Kan ya bisa. Kenapa mereka tidak pernah menjelaskan hal ini? Ini salah satu bentuk perlawanan juga sekarang. Terus juga ada dari kementerian baik Kemendikbud sama Kemenristek Saintek. Kok dia membisu 1000 bahasa? Ini gimana soal pengakuan? Surat penyetaraan ijazah. Yang kalian keluarkan itu loh. Dan yang memberikan tanda tangan penyetaraan itu sekarang kena kasus tuh. Korupsi laptop. Sama Bang Karim. Loh kalau sama Kementerian Dikdasmen itu soal penyetaraan buat Orchid Park. Dianggap setara SMA. Kenyataannya hanya kelas 8 dan 9. Itu kelas loro telu SMP. Plus kelas 10, jadi kelas 1 SMA, belum lulus SMA. Lah kok disetarakan dengan SMA, jenjang SMA di Indonesia.
Koplat. Di UTS Insert gak genep setahun. Itu ada surat penyetaraan SMA juga. Koplaan juga nih. Ditulis WhatsApp di KPU 2004 sampai 2007. Ini parah, parah. Jadi saya ngapus-hapus yang kasih informasi atau yang nerbitkan surat penyetaraan sebenarnya sudah sadar. Sudah salah enggak? Wis do paham enggak? Kalau Anda itu juga salah. Ngapusi sak Indonesia. Lu pejabat yang tanda tangan, nongol tuh. Bukan saja kalau dulu memang ada intervensi misalnya, ada paksaan karena takut, ada tekanan. Atau murni Anda sendiri yang salah. Karena tidak teliti. Lu ini mau disandingkan dengan Pak Purbaya Yudi. Apa orang jomplang ngewel. Dan dengan dimunculnya Pak Purbaya, sing paling resah dan gelisah, ya Pak Jokowi. Wah, sakitnya bisa tambah, gerogoti tubuhnya, fisiknya semakin lumpur. Nah, di kepalanya bisa berulang kali ngeblank lagi. Nah, Gibran Dewe paling ya orang gagas, orang peduli. Sejak memulai berpolitik, semua dikerjakan bapaknya. Malah mungkin mau main isu apapun disuplai sama Pak Jokowi. Kan kita kerap melihat, kalau dikunker hadir di acara, kayak pikirannya gerambyang. Gak ngerti mesti ngapain, dudak-duting tak. Kadang-kadang yang ngeri. Jadi dia nggak ngerti mesti gimana dengan politik. Ini sama persis dengan Kaesang. Ini saya yang kritik karena mereka pejabat-pejabat publik. Yang perlu dikritik, diberi masukan. Nek, gelem ngrungokke. Lah meski ketua umum PSI, tapi yang kasih pengarahan malah bapake. Apa ndak lucu itu? Loh yang ginian-ginian kok ya gak dipahami sama masyarakat ini. Nah ngelihat lulusan dari mana? Pak Minkyu ini, Pak Purbaya itu S2 dan S3 dari Amerika Serikat. Purdue University. Wih genah kalah set. Gibran kena kalah set terlalu jauh. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Apa mau dibuktikan? Gua apa nggak bikin malu? Gibran gitu. Diadu. Jangan sampai diadu Menkyu Pak Purbaya itu dengan Gibran tentang kredibilitas kemampuan loh, bukan diadu gelut. Nanti dikira saya nanti adu domba, bukan. Ya kita diadu lah, nggak usah bahasa kampus di mana dia kuliah. Lo antara MDIS apa selevel dengan Purdue, yuk kadoan. Om Begawan nggak harus jelaskan, Pak Purbaya itu pengalaman jabatannya di mana saja, ra perlu gitu. Cari aja di Google, lengkap itu. Dan itu fakta bukan hoax. Lagian ada berbagai pernyataan Pak Purbaya, itu seakan gak respect dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Sering dikritik itu. Ini contoh, dia pernah bilang, ngeritik zamannya Pak Jokowi itu. Dia bilang zamannya Pak BY, rakyat itu lebih makmur dibanding sama zamannya Jokowi selama 10 tahun. Sama-sama 10 tahun loh. Tapi 10 tahun kepemimpinan Pak BY itu dikatakan lebih makmur daripada 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Ini kata Pak Purbaya. Ini menandakan konsep pensejahteraan rakyat condong ke Pak BY. Jadi Pak Purbaya itu akan meniru contohnya dari Pak BY kepemimpinan 10 tahunnya dia. Titik fokusnya ke rakyat. Lah Om Begawan sendiri gak cocok sama pandangan ini, ora cocok nih aku. Bahwa zamannya Pak Jokowi memimpin rakyat kurang sejahtera. Ya konsekuensinya dari pembangunan infrastruktur dan banyak. Pasti ada plus minusnya lah. Dan bisa di debatable lah. Tergantung sudut pandangan sendiri-sendiri antara kepemimpinan Jokowi dan Pak BY. Karena zamannya Pak BY juga banyak korupsi. Tapi Pak Jokowi ini semakin ugal-ugalan korupsinya. Terus pernyataan lain. Pak Menteri, ya gak mau itu. Negara alias APBN dipakai buat melunasi hutang kereta cepat ke Cina. Proyek gagal kalau suruh melunasi APBN dia gak mau. Lawang PT KAI kan wis di Danantara. Ya biar urusannya Danantara. Itu kata Pak Menteri loh. Ditambah dalam sebuah kesempatan, Jokowi kan bilang, nate omong, membangun kereta cepat nggak pakai APBN. Omongannya Jokowi loh. Nek kemudian berubah berarti yo salah sapa? Oh ngerti dhewe to.
Ya Pak Menteri Keuangan sekarang mau kon bayar utangnya. Yang nagih Pak Jokowi sana. Lah sekarang bandingkan dengan Wapres kita. Bicara tentang konsep-konsep dasar, bagaimana ngebangun negara. Kira-kira sing dia mudeng apa kira? Mulai soal ekonomi, filosofi pendidikan, karakter bangsa, tentang teknologi dan isu-isu lain. Pernahkah kita mendengar Gibran bicara visi ke depan bangsa ini? Ojo omong 2045 Indonesia maju trak. Oh kabeh iso ngomong ngono. Ning roadmap perjalanannya ke sana itu 20 tahun ke depan. Gimana supaya bisa terrealisasi? Piye carane kalau negara ini beneran maju? Nah, nggak pernah ngomong gitu. Piye carane? Konsepnya apa? Nggak pernah. Nggak usah bicara Indonesia maju. Suruh dia bicara, cerita jujur aja lah. Gimana perjalanan pendidikannya? Jelas ke sekolah dhewe wae lah. Sejak TK sampai lulus dari MDIS. Kira-kira siap nggak? Cerita sejujur-jujurnya. Tak jamin rawan. Apalagi sekarang sudah mulai terbongkar titik-titik lemahnya. Ya wis. Gak usah sekolah. Konco dulane ae diceritake. Pas SMP di Solo tuh SMP Negeri 1. Konco dulane sapa? Lalu waktu di Singapura bareng karo sapa itu diceritakan kisah-kisahnya itu. Sohibnya siapa? Berani nggak? Supaya masyarakat makin percaya. Yang beginian, ini kok ameh dipercaya lagi buat mimpin negara yang ambiar negara ini. Buat menjabat. Memerintah 280 juta rakyat Indonesia dengan negara yang sangat kaya raya indah ini. Ambiar ini. Ya tangnya lamun. Jauh panggang dari api. Orang mateng-mateng. Bagai pungguk merindukan bulan. Loh sih neng bulan lagi wong telu loh. Apa lah neh pungguk wong pendek itu loh. Wong ipel-ipel itu. Jadi kalau sudah begini ya sudahlah. Tidak usah berharap banyak. Kalau 2029 Gibran digandeng lagi sama Pak Prabowo, sepertinya kok agak aneh. Pilihannya maju sendiri ya dicalonkan sama PSI. Kalau masuk Senayan, hanya kalau mau maju sendiri, siapa yang bersedia mendampingi dia jadi wakilnya? Para relawannya yang siap. Oke lah, jangan salah paham ya. Salam kawan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Dadah.